Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, apa kabarnya Amang Inang Remaja Napo Sebelum? Kami terus berdoa Bapak Ibu di dalam keadaan sehat dan sukacita. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, jikalau kita mengingat firman Tuhan ketika Jumat Agung ini sangat dibacakan dan sangat-sangat diperdengarkan kepada kita berulang-ulang kali bagaimana Yesus yang telah disalibkan itu rela mati dan juga mengalami penderitaan di dalam kehidupannya sendiri. Bapak Ibu, dia dikatakan di sana dia dihina dan dihindari orang. Dia dihina dan dihindari orang. Sangat atau sesuatu hal yang sangat mengerikan bagi kita secara manusia Bapak Ibu. Jikalau ada orang yang menghina kita, lalu menghindari kita oleh karena kehinaan dan seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan menderita kesakitan. Benar-benar sangat kompleks sekali penderitaannya. Dihina, dihindari, dia sengsara, dia menderita kesakitan, dia dihina dan sehingga dia menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dia sangat-sangat mengalami penderitaan-penderitaan yang sangat luar biasa oleh karena kasihnya kepada kita. Dan ketika kita mengetahui ini, kebenaran ini, dia menanggung, Yesus menanggung semua kehinaan, kesakitan, kesengsaraan itu demi kita Bapak Ibu. Perenungannya bagi kita saat ini adalah ketika kita mengalami penderitaan, jangan katakan kamu saja atau sendirian saja mengalami penderitaan itu. Ketika kamu dihina, jangan katakan hanya kamu saja yang dihina. Ketika kamu sengsara, ketika kamu menderita kesakitan yang amat dalam, bukan hanya kamu saja yang mengalaminya, tetapi Yesus Kristus telah lebih dahulu mengalami itu semua. Maka jangan ada di antara kita ketika mengalami pencobaan yang seperti ini, dia menganggap dirinya yang paling malang di dunia ini. Dirinya yang paling harus dikasihani, dirinya yang paling sangat tidak beruntung Bapak Ibu. Tetapi ketika Yesus mengalami itu semua Bapak Ibu saudara-saudariku, dia memenangkan itu semua. Dia tidak terpuruk, dia tidak hancur-hancuran, dia tidak malah jatuh, tetapi dia bangkit dengan misinya, yaitu untuk menyelamatkan kita. Maka ketika kita menghadapi hal seperti itu Bapak Ibu saudara-saudariku, jangan anggap dirimulah yang paling malang dan dirimunya yang paling sangat menderita di dunia ini. Tidak Bapak Ibu, karena kita punya Yesus Kristus yang telah mengalami itu terlebih dahulu. Kita punya Tuhan Yesus Kristus yang mengerjakan dan membalikkan hal yang hina di dunia ini menjadi berkat. Sebagaimana renungan kita pada hari Senin lalu ketika kita melihat salib. Salib merupakan pembalikan nilai-nilai dari pemikiran manusia. Yang terhina itu, yang hancur itu dalam diri Yesus Kristus akan dimuliakan dan disempurnakan oleh Yesus Kristus. Maka jangan takut jikalau saat ini hidupmu sedang menderita. Jangan takut atau minder atau bahkan putus asa atau bahkan sampai depresi ketika kamu dihina atau kamu merasa sedang sengsara atau menderita kesakitan yang amat dalam saat ini Bapak Ibu. Jangan merasa kamu sendirian, karena di dalam kesengsaraanmu, di dalam penderitaan kesakitanmu, di dalam kehinaanmu, dan di dalam kamu tidak diperhitungkan oleh manusia, di sana Yesus datang menemani dan menjagaimu. Karena dia juga mengalaminya secara Yesus yang manusia itu. Dia dapat mengubah itu menjadikan kehidupan. Jadi hal yang pahit dalam hidup kita terkadang dipakai oleh Tuhan untuk membuat hidup kita lebih indah dan lebih manis. Asalkan kita setia dan taat kepada dia saja Bapak Ibu. Dia telah lebih dahulu mengalami hal yang kita alami sekarang ini. Ketika Yesus berkata, dia sanggup melawan segala penderitaan itu. Kita pun yang adalah anak-anak Allah diperkenankan untuk melewati dan juga mengalahkan segala penderitaan itu.
Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, tetaplah semangat. Tetap jalani hidupmu dengan optimis. Tetap jalani hidupmu dengan penuh syukur. Tetap jalani hidupmu dengan keyakinan. Kamu selalu diberkati. Kamu selalu ditemani. Kamu selalu disertai oleh Allah. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak pernah sendirian. Kita bersama-sama dengan Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami renungkan. Bukan kami Tuhan yang lebih dahulu mengalami penderitaan itu semua. Jikalau saat ini kami menderita Tuhan, Tuhan kami Yesus Kristus telah menderita demi kami. Maka ingatkan kami supaya kami dapat bangkit, supaya kami dapat semangat menjalani hidup ini. Karena kami punya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, memberkati dan menyertai kehidupan kami. Tolonglah mereka yang sedang menderita kesakitan Tuhan. Tolonglah mereka Tuhan yang sedang menderita oleh karena tidak memiliki makan dan minuman, atau bahkan tidak memiliki kebahagiaan, keharmonisan tengah-tengah keluarga. Engkau memberikan mereka Tuhan air kehidupan yang membuat mereka tidak haus lagi, tetapi memuaskan dahaga mereka. Biar firman ini Tuhan yang memuaskan hati dan pikiran mereka. Berkati seluruh jemaat-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.